Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat berserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Carla Nafisa, dan pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh partner saya Halifah Nuha. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas dan menggali lebih jauh lagi tentang apa sih sebenarnya kesehatan mental itu. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kami mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Syahrul Rizky Pamungkas. Ustadz Rizky ini adalah lulusan S1 Psikologi dari Universitas Gunadarma. Langsung saja kita sapa narasumber hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini Ustadz lagi ada kesibukan apa? Ya, kesibukannya hanya mengajar saja di SMP IT. Baik. Ya. Untuk beberapa waktu yang lalu kan banyak sekali orang-orang yang membicarakan tentang kesehatan mental. Banyak juga konten-konten di media sosial yang tersebar luas tentang kesehatan mental. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu? Ya, sebelumnya sebelum kita masuk ke apa itu kesehatan mental, kita harus tahu dulu apa itu mental, ya. Mental itu adalah kondisi batin kita, ya. Jadi kesehatan mental itu adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tenang, keadaan tentram, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari. Ya, kesehatan mental itu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika orang yang mengalami gangguan mental, ya, mengalami tidak sehat mentalnya, maka cara dia berpikir, cara dia merasakan sesuatunya atau bertindak dalam sehari-harinya itu akan terganggu, gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita tuh nggak boleh nyepelein kesehatan mental kita gitu ya? Iya, jadi kita tuh harus bisa menjaga yang namanya kesehatan mental kita. Nah, tadi kan kesehatan mental mungkin menurut pandangan para ahli. Kalau menurut pandangan Islam sendiri, kesehatan mental itu seperti apa sih? Nah, kalau kesehatan mental menurut pandangan Islam itu kemampuan seseorang yang dapat mengelola perasaannya, ya, mengelolanya itu dengan cara bagaimana dia berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnahnya, ya, sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kesehatan mental menurut pandangan Islam itu tidak jauh beda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya, ya. Namun peranan agama Islam itu dapat membantu manusia dan mengobati jiwanya dan mencegah dari gangguan mentalnya. Seperti yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, bahwa apabila kita mengalami kekecewaan, mengalami kekhawatiran, kesedihan, maka obatnya adalah dengan zikrullah dan membaca Al-Quran. Seperti itu. Kalau untuk ciri-ciri atau tanda-tanda yang biasa muncul jika kesehatan mental kita terganggu itu gimana sih, Tad? Nah, sebenarnya jika kita berbicara mengenai gangguan kesehatan mental itu ada beberapa ciri, ya, secara umum, ya. Secara umumnya itu bisa kita lihat di sekeliling kita. Itu yang pertama adalah merasa sedih berkepanjangan, ya. Terus sedihnya itu kadang tanpa ada sebab yang jelas. Misalnya ketika kita lagi jalan tiba-tiba nangis gitu. Ketika kita di kamar tiba-tiba nangis. Nah, itu bisa jadi indikator atau salah satu kita mengalami yang namanya gangguan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mati rasa, ya, mati rasa atau kita bisa sebut dengan apatis, ya. Apatis yaitu tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Maksudnya itu contohnya kalau misalnya kita melihat ada orang yang jatuh. Nah, terus ketika melihat orang yang jatuh itu kita tahu bahwa orang itu jatuh. Nah, tapi karena kita memiliki perasaan apatis, nah, atau memiliki perasaan yang bodo amat, maka kita biarin aja gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator kita mengalami gangguan kesehatan. Kemudian yang ketiga, nih, merasa lelah yang signifikan. Nah, tidak berenergi dan mengalami masalah tidur. Nah, jadi ketika kalian merasakan lelah yang signifikan, misalnya tuh
pagi-paginya beraktivitas seperti biasa, namun ketika malam itu kalian merasa lelah banget gitu ya, lelah banget. Nah itu bisa menjadi salah satu indikatornya ya, indikator kalian mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Kemudian sering marah-marah berlebihan. Nah sering marah-marah berlebihan itu juga menjadi salah satu indikatornya. Terus ketika kalian merasa sangat sensitif gitu ya, sensitif sekali, misalnya tuh cuman dipanggil misalnya Kalila aja, kadang suka apa sih gitu, jadi ngerasa nggak enak gitu ya. Nah sensitif itu juga bisa menjadi salah satu indikator. Kecuali kalau misalnya kalian PMS, kan kalau itu beda ya. Ini mah ketika tidak PMS pun dia merasa tidak gampang sensitif gitu. Terus yang kelima itu merasa putus asa dan tidak berdaya. Nah biasanya ini yang merasa putus asa ini orangnya itu yang biasanya menganggap bahwa seluruh dunia ini tidak ada yang mau mendengarkan. Nah, merasa di dunia ini merasa dia hidup sendiri gitu, tanpa ada orang yang bisa merangkul dia. Biasanya seperti itu. Kemudian sering merasa bingung. Nah, sering merasa bingung, terus khawatir atau takut yang berlebihan. Nah, yang bingung misalnya kadang ini mau bagaimana nih jalan hidup, terus bingung-bingung gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu indikatornya. Nah, terus yang selanjutnya adalah memiliki pengalaman yang buruk yang tidak bisa dilupakan. Nah, misalnya contohnya itu kayak pelecehan seksual ya. Kebanyakan ini ke perempuan ya biasanya ya, kalau misalnya pelecehan seksual kayak gini ya. Nah, itu juga bisa mengganggu kesehatan mental kita. Ya, apalagi wanita ya. Kemudian mengalami delusi atau halusinasi. Nah, nanti saya bakal jelaskan apa itu delusi dan halusinasi ya. Terus ada sulit berkonsentrasi. Nah, terus perubahan suasana hati yang drastis. Misalnya itu misalnya jam 10 dia senang-senang nih, senang gitu, happy. Tiba-tiba jam 11 dia merasa sedih, depresi gitu. Nah, bisa disebut itu tuh dengan bipolar. Nah, pernah dengar bipolar? Nah, itu tuh kondisi di mana suasana hatinya tuh bisa berubah cepat banget gitu berubahnya. Seperti itu. Terus nah, ini yang terakhir yang parah nih dan harus diawasi, ya, memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, ini salah satu yang harus banyak menjadi perhatian kita ya, menjadi concern kita bahwa gangguan mental ini bukan hal yang sepele gitu ya, bukan hal yang sepele, tapi ini hal yang serius. Ya, seperti itu. Jadi harus menjadi concern kita sebagai guru atau sebagai konselor, seperti itu. Kalau misalkan nih tanggapan Ustaz tentang orang-orang yang suka self diagnose, misalkan perubahan mood drastis, aku bipolar nih, gimana tuh? Ya sebenarnya ya, kalau dia merasakan dia mendiagnosis dirinya sebagai bipolar, sebenarnya tuh dia tuh hanya pengen perhatian aja, dapat perhatian. Sebenarnya kalau misalnya kalian benar-benar bipolar, ya nggak mungkin dong ngasih tahu ke orang saya bipolar loh gitu. Mungkin karena kan kalau misalnya gangguan mental itu adalah aib ya, kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu tuh bukan dipublish, tapi harus diobati atau diterapi seperti itu. Nah, kadang ya Ustaz, banyak juga nih kalau misalnya ada kasus-kasus pelecehan seksual gitu, banyak sekali orang-orang di sekitar yang menyalahkan atau mengaibkan si korbannya, si perempuannya ini. Sebenarnya ada gak sih kayak suatu gangguan mental tertentu yang membuat orang lain itu menyalahkan ke si korbannya itu? Nah, sebenarnya kalau misalnya si korbannya bisa dijudging ya atau serasa dihakimi oleh itu, sebenarnya itu harusnya si korbannya itu harus dikonsultasikan kepada psikolognya gitu, bukan langsung ke masyarakat. Soalnya kalau kita dijudging oleh masyarakat, mereka kan tidak tahu apa yang dia alami, apa yang dia derita dari kesehatan mentalnya. Jadi harusnya si korbannya itu atau dijudging oleh masyarakat itu harusnya dikonselingkan dengan ahlinya gitu ya, atau psikolog. Baik. Nah, yang seperti tadi Ustaz sebutkan, kesehatan mental itu bagi orang yang mengalaminya itu merupakan suatu aib ya. Nah, tapi sebenarnya wajar gak sih kalau misalnya kita memiliki atau pernah mengalami gangguan pada kesehatan mental kita? Ya,
sebenarnya hal yang wajar saat kita mengalami stres ya. Kita wajar mengalami stres, mengalami kesedihan, ya, merasa takut, merasa kecewa. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Namun ketika kita mengalami stres, mengalami sedih, khawatir dan kesepian yang berlebihan, nah maka itu tidak wajar dan itu tidak termasuk ke dalam ciri-ciri ya kita mengalami gangguan kesehatan. Ya, maka dari itu apabila kita mengalami ciri-ciri gangguan kesehatan tersebut, lebih baik langsung konsultasikan kepada psikolog gitu atau kepada yang lebih ahlinya seperti itu. Kasus atau jenis gangguan kesehatan mental apa saja sih Ustadz yang sering kali dialami oleh remaja-remaja seusia kita atau bahkan orang dewasa sekalipun? Nah, ada beberapa jenis gangguan mental ya yang rentan dialami oleh remaja masa kini ya. Yang pertama itu adalah gangguan emosi. Nah, gangguan emosi ini umumnya muncul pada masa remaja ya. Dengan gangguan emosi bisa mengalami sifat mudah marah, frustasi atau marah secara berlebihan. Nah, kemudian selain gejala psikologis, gangguan emosi dapat menimbulkan gejala fisik ya, seperti sakit perut, sakit kepala ya atau mual. Nah, biasanya ketika si pengidap yang memiliki gangguan mental ini, memiliki gangguan emosi, nah ketika dia marah-marah terus biasanya diiringi dengan gejala fisik ya, seperti ketika marah-marah langsung mual gitu, atau misalnya lagi marah-marah langsung pusing. Nah itu termasuk ke dalam gangguan emosi. Gangguan emosi itu apabila tidak cepat ditangani akan memiliki gejala yang lebih buruk ya, seperti mengisolasi diri hingga memiliki pikiran bunuh diri. Nah, mengisolasi diri itu kenapa orang yang terkena gangguan emosi ini mengisolasi diri? Ya karena ketika dia meluapkan emosinya, orang-orang di sekitar itu merasa tidak peduli dengan dia. Makanya dia pengen, yaudahlah daripada saya mengeluarkan keluh kesah saya kepada orang lain tapi tidak didengar, lebih baik saya mengisolasi diri, yaitu dengan berdiam diri, atau bisa sampai memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah ini yang harus menjadi fokus kita ya, karena gejala mental ini sangat sensitif gitu ya. Kalau misalnya menurut kita itu biasa aja, tapi yang menurut orang yang kena gangguan mental itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi kita harus hati-hati gitu ketika berbicara dengan orang yang memiliki gangguan mental. Ya, jadi yang kedua itu adalah masalah perilaku. Ya, masalah perilaku itu biasanya dimulai ketika kanak-kanak ya. Ketika kanak-kanak merupakan penyebab utama kedua gangguan mental pada remaja. Ya. Terus gangguan perilaku itu pada remaja seperti ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan mental seperti dia tidak bisa fokus. Nah, seperti tidak fokus terhadap pelajaran ya. Terus itu tuh emang bukan karena malas ya. ADHD itu bukan karena malas ya, tapi itu karena bisa dari gen atau dari lingkungan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan makan. Nah, biasanya remaja-remaja SMP nih biasanya dari gangguan makan. Nih, gangguan makan pada remaja biasanya lebih sering menyerang wanita daripada pria. Nah, contoh gangguan makan yang dialami adalah anoreksia. Nah, ada yang tahu di sini anoreksia? Kurang tahu Ustaz. Nah, anoreksia itu jadi si penderitanya itu tidak ingin memiliki badan yang besar gitu ya, tidak mau. Jadi dia tuh pengen perfeksionis gitu, badannya itu pengen langsing gitu ya. Akhirnya ketika si penderita ini kalau misalnya makan harus dicolok lagi, jadi dikeluarkan biar si makannya itu si makanan yang dia makan tidak masuk ke perutnya. Nah, seperti itu. Jadi langsung dikeluarkan. Itu termasuk ke dalam gangguan mental ya, gangguan kesehatan. Yaitu termasuk ke dalam anoreksia. Nah, kemudian resikonya, itu akan merusak kesehatan. Ya iya dong, pasti akan merusak kesehatan. Sedangkan badan kita butuh nutrisi, sedangkan nutrisinya
dikeluarkan. Nah, terus bisa menjadikan kecemasan. Ya, pasti dong cemas dong kalau misalnya orang yang memiliki anoreksia pasti pengen dilihat perfect oleh masyarakat, oleh teman-temannya. Jadi ketika orang ada yang bilang kamu gendutan, nah itu bisa jadi termasuk bisa menjadi sensitif gitu ya, sensitif untuk si penderitanya. Nah, terus yang keempat adalah psikosis. Nah, gejala ini berupa halusinasi dan delusi. Nah, apa sih halusinasi dan delusi? Nah, halusinasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami hal yang tidak nyata. Misalnya itu kayak kita melihat orang yang sedang memakai kokain, ya, memakai ganja, itu suka berhalusinasi. Itu biasanya kalau halusinasi itu dibuat-buat, ya dibuat-buat. Tapi kalau berbeda dengan delusi, nah kalau delusi itu dia kondisi kesehatan mental. Nah, apa itu delusi? Jadi kalau delusi itu sesuatu yang tidak nyata, tapi dianggap dia nyata. Nah, misalnya dia punya teman. Nah, sebenarnya itu masyarakat di sekitar sini tuh nggak pernah lihat dia tuh punya teman, tapi dia merasa bahwa dia tuh punya teman dan nyata gitu, dan dia tuh real gitu. Nah, itu bisa termasuk ke dalam delusi. Nah, seperti itu ya. Terus yang kelima itu bisa menyakiti diri sendiri. Nah, hingga menyakiti diri sendiri, nah sampai hingga bunuh diri. Nah, jadi ada beberapa faktor yang memicu remaja menyakiti diri sendiri, yaitu salah satunya adalah terintimidasi oleh teman atau kakak kelasnya, atau mungkin di remaja sekarang itu diputusin sama pacarnya, ya, sehingga ketika dia sakit hati, nah akhirnya dia itu untuk mengekspresikan dirinya dengan menyayat-nyayat tangannya, seperti itu ya. Terus yang keenam adalah perilaku pengambilan resiko atau risk taking. Nah, yang terakhir adalah remaja mengambil keputusan. Banyak remaja Indonesia yang melakukan pengambilan resiko yang dimana berpotensi melakukan aktivitas yang dapat memunculkan masalah atau bahaya. Contohnya seperti merokok. Nah, terus minum alkohol, hubungan seksual dini, hingga penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya itu karena coba-coba. Karena penasaran, jadi mereka melakukan pemberontakan gitu. Itu seperti itu. Kadang itu bisa jadi karena gengsi sama teman-teman gak sih, Ustaz? Ya, makanya itu juga bisa mempengaruhi ya teman-teman itu. Kita tuh makanya ini di sekolah itu harus memilih teman-teman tuh harus benar-benar, karena kenapa? Kebawa dari temannya. Iya, karena dari teman juga bisa menggiring kita kepada hal yang negatif. Nah, seperti salah satunya tadi merokok, ya, karena biasanya ayo merokok dong biar kelihatan keren gitu kan, biasanya nggak mau, biasanya cupu gitu. Nah, karena dia merasa dihinakan gitu ya, akhirnya diremehkan, akhirnya ya udah dia merokok. Nah, ini lama-lama kecanduan, nah itu akan merusak dirinya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak body shaming ataupun bullying itu bisa menjadi faktor-faktor terkena gangguan mental. Ya, kalau misalnya bullying itu sebenarnya bisa ya menjadi gangguan termasuk gangguan mental gitu ya. Karena kan dia menerima hal-hal yang negatif gitu ya, hate speech gitu kan. Terus dari verbal ataupun dari fisiknya dia. Nah, ketika dia tidak bisa menerima itu, maka dia akan memendam perasaan dengkinya dia. Nah, ketika dia terus dibully dan terus dibully terus sama teman-temannya, akhirnya dia tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya. Akhirnya karena tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa saja dia berpikiran untuk bunuh diri. Nah, seperti itu. Makanya ketika kalian yang menemukan ada teman yang dibully, nah seharusnya kita rangkul. Ya, bukan harus kita rangkul, bukan kita tambahin ya. Jangan. Kita harus rangkul. Karena kenapa? Karena orang yang bullying itu dia tuh pengen didengar. Ya, pengen dia itu unek-uneknya tuh didengar gitu. Meskipun tidak ada solusi, yang penting dia bisa mencurahkan. Gitu, mencurahkan apa yang ada dalam hatinya dia. Gitu. Kadang-kadang orang itu misalnya
apalagi di lingkungan sekolah nih ya Ustaz, takut untuk membantu korban bully itu karena takut juga dia juga ikutan dibully gitu loh Ustaz. Iya, emang sih kalau itu udah jadi budaya ya, tapi semoga jangan jadikan budaya ya. Karena bullying itu meskipun menurut kita sepele, tapi kan berbeda orang ya. Berbeda orang, berbeda juga menerima apa yang diungkapkan kepada orang. Mungkin dampaknya bisa besar ya bagi yang kena bullyingnya. Iya, bisa berdampak besar seperti itu. Di samping hal itu ada gak sih Ustadz yang menyebabkan kita itu gangguan mental itu terkena? Nah, biasanya itu selain dari lingkungan ya, dari lingkungan rumah. Nah, biasanya dari lingkungan rumah. Biasanya yang banyak terkena gangguan mental itu adalah orang yang broken home. Ya, yang broken home yang dimana orang tuanya itu pisah ya, terus sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan mental juga. Nah, seperti itu. Terus dari lingkungan rumahnya. Nah, dari lingkungan rumahnya itu juga bisa menjadi salah satu faktor dia terkena gangguan mental. Kalau misalnya di rumah itu kadang ada kayak gini nih, turunan. Jadi misalnya kita itu tertekan banget nih sama sifat orang tua kita yang strict mungkin, yang mengekang kita melakukan apapun gitu. Ternyata dulu di masa kecilnya orang tua kita juga mengalami hal itu. Jadi secara gak langsung itu, secara tidak sadar orang tua kita juga melakukan hal yang sama kepada kita. Gitu. Itu biasanya terjadi karena apa sih? Iya, itu biasanya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Maksudnya tuh biasanya orang yang strict kayak gitu biasanya karena pernah anaknya terkena pergaulan bebas gitu ya. Terus makanya dari situ si ibunya jadi mengekang anak-anaknya supaya tidak seperti itu. Karena pernah ada kasus ya. Jadi ada satu anak nih, Ustadz pernah nanya gitu ke salah satu murid ya, ada katanya kamu berapa bersaudara? 4 Ustadz, tapi dikeluarin dari kakak, katanya tuh gitu. Kirain Ustadz kan bercanda ya, karena bercanda gitu. Terus gitu ditanya, kenapa emang beneran dikeluarin dari kakak? Beneran katanya. Emang kenapa? Iya karena ada kasus katanya, dia ada mendekam di penjara. Nah, ada kasus kayak gitu, akhirnya si orang tuanya itu dijaga dia gitu, jadi nge-stretch ya kepada anaknya supaya tidak seperti itu. Ya mungkin salah satunya karena itu. Oke, tapi mungkin ada faktor lain atau mungkin karena emang si orang tuanya juga memiliki gangguan kesehatan juga gitu, atau mungkin bisa kayak gitu juga. Orang-orang sekarang tuh masih tertutup banget kan tentang gangguan mental. Seringkali terjadi di kata-katain gitu. Kalau misalkan ada orang yang ketahuan memiliki gangguan mental seperti kamu gila ya, orang gila, atau misalkan aneh dan dianggap gak normal tuh, gimana sih tanggapan Ustaz? Ya sebenarnya kalau misalnya ketika kita melihat ada yang dibully ya, atau yang memiliki gangguan mental, sebaiknya itu kita rangkul gitu ya, sebaiknya kita dengarkan gitu apa yang menjadi permasalahan dia. Itu jangan kita menjudging aja gitu, jangan kita menghakimi aja, karena orang yang dengan gangguan mental itu sangat gak suka ya dengan yang namanya di-judging gitu ya, karena bisa jadi memberontak ketika diberikan cacian atau judging seperti itu. Bisa bikin apa tahu gak sih kalau misalnya kita judge orang yang mentalnya itu udah belum? Iya, itu tanpa kita sadari ya. Kalau misalnya kita udah tahu nih orang ini memiliki gejala kesehatan mental, terus kita judging terus, nah lama-lama itu akan menjadi lebih parah si gangguan mentalnya itu, sehingga bisa nanti masuk ke ODGJ ya kan, orang dalam gejala jiwa. Nah seperti itu bisa, yang biasanya yang harusnya itu di psikolog gitu, atau di konseling saja, ini bisa dengan menggunakan obat atau psikiater
Nah, kalau psikiater itu lebih ke obat-obatan untuk menenangkan pikiran-pikirannya dia. Terus untuk dengan lemahnya iman di dalam diri kita tuh bisa nggak sih menyebabkan kita rawan dalam gangguan kesehatan mental itu? Ya, dalam beberapa dekade belakangan ini, para peneliti itu mulai mengeksplorasi dan mengakui adanya kontribusi positif yang diberikan spiritual ya terhadap kesehatan mental. Ya, jadi beberapa orang menyebutkan jika aktivitas spiritual itu dapat bermanfaat dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan mental. Nah, jadi ketika kita mengalami gangguan mental, bisa saja kita menebalkan kesehatan mentalnya itu dengan seperti sholat gitu ya. Nah, bisa juga gangguan mental itu diakibatkan lemah iman, ya kan? Karena lemahnya iman berarti hati kita merasa kosong, ya kan? Ya. Hati kita kosong sehingga head speech terus verbal yang jelek-jelek itu bisa kita terima. Nah, ini diterima, dimasukin ke dalam hati, akhirnya menjadi gangguan kesehatan. Berbeda ketika kita memiliki iman, ya kan? Di dalam hati kita mempunyai iman seperti Rasulullah, kan? Imannya dia sangat tebal sekali kan, sehingga dilempar batu, di head speech sama orang, dia tetap berdakwah kepada masyarakatnya. Nah, itu bisa membuktikan bahwa dengan adanya kekuatan iman, nah itu bisa menjaga kesehatan mental kita. Seperti itu. Kalau misalnya nih kita itu nemuin ciri-ciri gangguan kesehatan mental yang ada di dalam diri kita, apa aja sih langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan, Ustaz? Ya, nih ada beberapa tips sederhana untuk menjaga kesehatan mental kita. Nih, yang pertama adalah kita harus mengatakan hal yang positif ya kepada diri kita sendiri. Nah, jadi sesuatunya itu harus dikatakan dengan positif. Saya bisa, saya mampu. Nah, apapun yang positif kita harus katakan pada diri sendiri. Karena ketika kita mengatakan hal yang positif, maka itu bisa membuat kita lebih optimis. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, coba menuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Nah, seperti kita masih diberikan kesehatan, ya, masih diberikan nafas, masih diberikan kehidupan, ya, atau apapun lah yang kalian bisa syukuri di hari ini. Walaupun hal-hal kecil. Hal sekecil apapun kalau misalnya kita syukuri, itu akan membuat hati kita atau membuat batin kita menjadi tenang gitu, menjadi nyaman. Ya. Terus yang ketiga adalah olahraga. Nah, kenapa olahraga? Nah, karena olahraga itu akan menimbulkan rasa senang pada tubuh, ya kan? Menyingkirkan stres saat kalian setelah berolahraga. Nah, kan kalau misalnya gangguan mental itu karena kan stres ya, apapun dipikirin. Nah, kalau misalnya kita tidak menyalurkan stresnya itu, maka akan menjadi gangguan mental. Tapi ketika kita bisa menyalurkan stresnya dengan kegiatan hal yang positif, maka itu akan menguatkan mental kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, harus terbuka pada seseorang. Nah, maksudnya terbuka pada seseorang itu harus kepada orang yang kalian percaya. Ya. Jadi ketika kalian memiliki masalah atau persoalan, cobalah kalian untuk menceritakan masalah atau persoalan tersebut kepada orang yang kalian percaya. Ya, tetapi jangan menceritakan masalah kalian kepada orang yang tidak kalian kenal, gitu ya. Karena itu akan menjadi salah satu faktor kesehatan mental yang lain. Jadi akan menjadi menambah lagi yang namanya gangguan mentalnya. Karena misalnya aibnya kesebar gitu kan. Ketika kalian memiliki aib terus disebar, jadi kita merasa beban lagi kan. Nah, jadi akan menimbulkan gangguan mental yang lainnya. Terus yang kelima adalah lakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, maksudnya dengan kita membantu orang lain, nah memiliki efek menguntungkan pada perasaan diri kita. Nah, jadi bersikap membantu dan ramah adalah cara baik untuk membangun harga diri. Jadi ketika kalian pernah kan yang namanya kegiatan OSIS untuk bansos, kan? Nah, bansos terus menolong orang gitu. Apa yang kalian rasakan? Senang, ya kan? Senang untuk membantu orang lain. Nah, itu juga ketika kita merasa senang, maka kesehatan mental kita akan terjaga gitu ya. Terus yang keenam adalah harus
cukup istirahat. Nah, ketika kita terlalu banyak kerjaan, banyak tugas di sekolah ya, sehingga menimbulkan stres, hal yang dilakukan adalah harus istirahat sejenak ya dari aktivitas tersebut. Nah, istirahatnya itu cukup sebentar saja, 10 menit atau 15 menit lah untuk rileks gitu ya. Nah, untuk rileks misalnya itu seperti menghirup, menarik nafas gitu ya sambil memejamkan mata. Itu bisa merilekskan pikiran kita. Kemudian yang ketujuh adalah harus tidur tepat waktu. Nah, ini yang paling utama adalah tidur ya. Meskipun terdengar sepele ya, tapi itu efeknya bagus untuk kesehatan mental kita. Nah, jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati. Nah, coba tidur pada waktu yang teratur setiap hari, hindari bermain gadget nih sebelum tidur. Coba kalian pernah nggak merasakan ketika kalian begadang, terus pagi-paginya merasa empet gitu, merasa pusing gitu, merasa beban, jadi kepala tuh berat gitu, nggak? Nah, itu tuh karena kalian kebanyakan begadang, makanya tidurnya itu harus tepat waktu. Seperti itu. Ustadz, kalau misalnya remaja seumuran kita nih, kita itu kadang sering keceplosan sehingga kita itu oversharing ke orang lain gitu ya kan Uha? Ya, ke orang-orang baru yang bahkan baru kenal gitu. Yang kita itu ngerasa itu wah dia itu pasti bisa mengerti aku gitu ya. Itu baik gak sih Ustaz? Nah, untuk masalah seperti itu emang itu hal yang lumrah ya terhadap remaja masa kini, apalagi cewek-cewek ya, kebanyakannya yang kayak cuma cewek gitu ya. Nah, sebaiknya kita tuh harus bisa menahan dulu nih sebelum kita oversharing kepada orangnya. Kita harus tahu dulu orang itu bagaimana, kita harus cari tahu dulu karena permasalahan kita itu lebih berharga gitu daripada si orangnya ya kan. Kenapa berharga? Nah, ketika aib kita dikasih tahu ke orang lain, maka orang lain bakal tahu dong ya kan. Iya, jadi lebih baik kita harus mengetahui dulu si orang yang akan kita oversharing seperti itu. Nah, kalau yang tadi itu kan langkah apa saja jika kesehatan mental kita sedang terganggu. Yang sekarang tuh hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Nah, untuk menjaga kesehatan mental kita itu yang pertama kita harus mengontrol emosi. Ya, mengontrol emosi. Ya, jadi kita harus belajar untuk tidak mudah tersinggung atas apa saja yang dikatakan orang. Memang itu tidak mudah ya, tetapi kita bisa untuk mencobanya. Kalau misalnya kita sering mendapat hate speech atau mendapatkan cibiran, nah itu secara tidak langsung ketika kita bisa menerima, itu akan menjadi hal yang biasa, tidak akan menjadi gangguan mental. Nah, seperti itu. Nah, makanya ketika ada orang yang hate speech kepada kita, pilah apa yang mereka katakan dan ambil hikmahnya. Oh, mungkin dia emang sebel aja sama saya. Dia sebelnya kenapa? Nah, jadi kita jangan melakukan apa yang dia sebel gitu. Seperti itu ternyata. Jadi peranan orang-orang sekitar, orang tua dan lingkungan juga berperan penting banget ya sama kesehatan mental kita. Ya, jadi lingkungan, keluarga itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Ya, nah karena keluarga, misalnya dari keluarga nih, dari yang broken home. Nah, dari yang broken home itu dia tidak akan merasa bahagia sehingga mentalnya akan terganggu. Terus ketika lingkungannya sering julid, terus sering gibah gitu ya, pasti kita akan merasa tidak nyaman. Perasaan kita tidak nyaman, hati kita juga tidak akan merasa nyaman. Jadi lingkungan keluarga itu sangat penting untuk membangun kesehatan mental kita. Ada gak sih pesan-pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada teman-teman di rumah? Nah, ya, Ustadz mau pesan. Nah, pentingnya kesehatan mental sangat dibutuhkan ya demi menjaga semangat. Nah, kalau misalnya mental kita terganggu, maka kita tidak akan semangat ya kan untuk melakukan aktivitas. Makanya mental kita itu harus
sehat terus ya. Mental itu adalah sesuatu yang bersangkutan dengan batin kita ya, yang mempengaruhi bagaimana cara berpikir. Jika kita berpikir negatif, maka tubuh kita akan merespon sesuatu yang negatif. Nah, berbeda kalau misalnya kita berpikir yang positif, maka tubuh kita juga akan menerima sesuatu yang positif. Nah, seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya pesan dan ilmu yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Semoga ilmu dan pesan yang disampaikan oleh Ustadz Rizky tadi dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Alhamdulillah sudah selesai acara kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Ustadz Rizky yang sudah meluangkan waktu dan membagikan ilmu yang akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyimak acara podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, mari kita tutup acara podcast kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Kalila Dan saya Nuha. pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan pada podcast kali ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.